فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ini fidina azakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dari tafsir. Kita masuk pada surat Al-An'am ayat yang ke-158, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengatakan, hal yanzuru haula'i alladzina istamarra zulmuhum wa inaduhum. Apakah atau tidaklah, halnya di sini nafiyah. Halnya di sini adalah penafian.
karena ada illa setelahnya. Maka maknanya adalah tidaklah, bukan apakah. Tidaklah orang-orang yang terus-menerus di atas kezalimannya dan penentangannya itu, tidaklah mereka menunggu illa an ya'tiyahum muqaddimatul azabi wa muqaddimatul akhirah. Melainkan mereka menunggu datangnya muqaddimah azab dan muqaddimah akhirat. Tidaklah yang mereka tunggu itu melainkan muqaddimah azab. Dengan terus-menerusnya mereka di atas kezaliman mereka, itu pada hakikatnya mereka cuma tinggal nunggu datangnya muqaddimah, pendahuluan apa ini? Siksa. Bi an ta'tiyahumul malaikah liqabdi arwahihim. Bentuk datangnya muqaddimah akhirat itu adalah dengan datang kepada mereka malaikat untuk mencabut roh mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin membiarkan saja orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kemarin, orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah. Ya sudah, biarkan saja, mereka itu cuma tinggal nunggu apa ini? Waktu datangnya malaikat untuk mencabut nyawa mereka, habis itu mereka kena azab. Udah, tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya malah malaikat untuk mencabut nyawa mereka, gitu. Fa innahum idza wasalu ila tilkal hal, karena mereka nanti kalau udah sampai waktunya keadaan seperti itu, keadaan datangnya malaikat untuk mencabut nyawa, lam yanfa'humul imanu wala salihul a'mal. Maka saat itu nggak bermanfaat lagi bagi mereka keimanan, tidak pula amal yang saleh. Kenapa? Sudah sakratul maut, nyawanya sudah di kerongkongan. Malaikat maut sudah datang untuk mencabut. Sudah habis waktunya untuk beriman, bertaubat, nggak ada lagi. Sehingga saat sakratul maut sudah tidak berguna lagi yang namanya keimanan, tidak pula amal saleh. Aw ya'tiya rabbuk di faslil qadha bainal ibad. Nah, tidaklah mereka itu menunggu kecuali tinggal datangnya Allah untuk memutuskan di antara para hamba. Di padang mahsyar mereka dikumpulkan semuanya di faslil qadha untuk dihakimi seluruh manusia sesuai dengan amalan mereka. Kan ini yang ditunggu-tunggu oleh manusia. Datangnya malaikat untuk nyabut nyawa, atau datangnya Allah nanti untuk faslul al-qadha, untuk memutuskan perkara. Sebagaimana kita pelajari dalam bab akidah. Kemudian para manusia sudah terlalu lama menunggu, akhirnya mereka datang kepada para nabi, minta apa ini? Syafaat. Para nabi menolak semuanya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baru kemudian diterima syafaatnya Nabi. Ini syafaat kubra, syafaat di padang mahsyar untuk disegerakan penghakiman hisab. Nah, ini kan ditunggu-tunggu. Udah tinggal ini yang mau ditunggu. Datangnya malaikat nyambut nyawa, atau menunggu datangnya siapa? Rabbmu. Kalau Allah datang untuk apa? Memutuskan perkara. Wa mujazatil muhsinin wal musiin, dan untuk membalas orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat jelek. Aw ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau yang mereka tunggu itu datangnya sebagian ayat-ayat Rabbmu. Adalah ala qurbis sa'ah, tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya hari kiamat. Cuma 3 ini yang mereka tunggu. Para pendusta Rasul dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nunggu datangnya malaikat untuk mati mereka, atau nunggu datangnya Allah untuk segera dihisab, atau nunggu datangnya sebagian tanda-tanda apa ini? Kiamat. Nggak lepas dari 3 ini. Semuanya kita tungguin. Arti nunggu itu kan nunggu datangnya apa? Masanya. Datangnya malaikat nyambut nyawa kita, atau nunggu datangnya Allah, atau nunggu datangnya tanda-tanda hari kiamat. Ini 3 yang ditunggu dalam ayat ini. Mafhum ya? Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Sampai sini paham ayatnya?
Paham ya? Tidaklah mereka menunggu melainkan datangnya malaikat atau datangnya Rabbmu atau datangnya sebagian tanda-tanda Rabbmu. Paham sampai sini? Malaikat datang untuk mencabut nyawa, Allah datang untuk apa? Untuk hisab, kemudian atau datang sebagian ayat-ayat Rabbmu, maksudnya tanda-tanda apa? Hari kiamat. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik al-khariqah lil 'adah. Pada hari ketika datang sebagian ayat-ayat Rabbmu, tanda-tanda Rabbmu, tanda-tanda hari kiamat. Al-khariqah lil 'adah, yang di luar kebiasaan. Karena tandanya kan di luar kebiasaan ya. Malaikat, matahari terbitnya dari tempat tenggelam dan seterusnya. Binatang yang bisa berbicara, keluarnya api dan seterusnya. Ini kan semua tanda-tanda yang di luar apa ini? Kebiasaan. Keluarnya Dajjal. Ini kan hal yang nggak biasa semuanya. Allati yu'lamu biha anna sa'ata qad danat. Yang diketahui dengan tanda tersebut bahwasanya hari kiamat qad danat. Sudah apa ini? Mendekat. Wa annal qiyamati qad iqtarabat. Dan bahwasanya hari kiamat sudah dekat. Danat, iqtarabat itu sama. La yanfa'u nafsan imanuha. Pada hari itu tidak bermanfaat bagi suatu jiwa keimanannya. Lam takun amanat min qabl, yang sebelumnya nggak pernah beriman. Sebelumnya nggak pernah beriman, begitu datang tanda hari kiamat langsung apa? Beriman. Tidak diterima banyak imannya. La yanfa'u nafsan. Saat itu imannya tidak memberikan manfaat bagi jiwanya. Au kasabat fi imaniha khaira, atau keimanannya mendatangkan kebaikan pada dirinya, nggak akan. Jangan harap keimanan di saat sudah datangnya tanda hari kiamat itu mendatangkan kebaikan untuk jiwa. Tidak ada gunanya sama sekali. Sudah lewat waktunya soalnya. Idza wujida ba'du ayatillah, kalau didatangkan, kalau didapati sebagian dari tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, illam yanfa' al-kafiru imanuhu, maka tidak bermanfaat bagi orang kafir keimanannya, in amana, jika dia beriman, walal mu'min al-muqassir, dan tidak pula orang mukmin yang berkurang-kurangan. Ini yang di dalam ayat au kasabat fi imaniha khaira. Orang yang sudah beriman sebelumnya mau nambahi lagi pun itu nggak akan bermanfaat juga. Nggak bisa nambah sudah. Waktu diterima amalan sudah apa ini? Tutup. Mau yang kafir yang belum beriman maka imannya tidak apa ini? Bermanfaat. Atau yang sudah beriman tapi masih kurang mau menambahi bisa lagi? Tidak. Paham ya? Sehingga ini hukumnya umum. Ini adil Allah. Yang ditutup kesempatannya bukan hanya orang apa ini? Kafir. Tapi orang mukmin yang muqassir, yang kurang pun imannya, jika ingin menambahinya pun saat itu pun sudah apa? Tidak bisa. Ini makna ayatnya. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Pada hari di mana datang sebagian tanda-tanda Rabbmu, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Ini yang kafir baru mau apa? Beriman. Au kasabat fi imaniha khaira. Atau ini orang mukmin, tapi imannya tidak mendatangkan banyak kebaikan untuk dirinya. Saat melihat tandanya hari kiamat, dia mau apa ini? Nambah. Bermanfaat? Tidak juga. Allah adil. Allah tutup pintunya untuk semua. Orang kafir yang mau beriman atau orang mukmin yang mau nambahnya banyak imannya. Semua adil. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Walal mu'minal muqassir an yazdada khairuhu ba'da dzalik. Tidak pula orang mukmin yang berkurang-kurangan untuk dia bertambah kebaikannya setelah itu. Setelah datangnya tanda-tanda Rabbnya enggak akan bertambah lagi kebaikannya. Dan ditutup pintunya. Baik, sehingga kalau mau nambah sekarang, sebelum kita melihat tanda-tanda hari kiamat yang kubro, yang besar. Udah datang nanti nggak berguna lagi. Semua orang pasti akan apa nanti? Beriman, dan semua orang pasti akan menambah apanya? Keimanannya. Udah nampak, udah mau hari kiamat, udah habis waktu soalnya. Semuanya pasti apa? Nambah. Sekarang kalau mau nambahnya makanya. Bal yanfa'uhu ma kana ma'ahu minal iman qabla dzalik. Bahkan yang bisa bermanfaat itu adalah apa yang ada bersamanya berupa keimanan qabla dzalik, sebelum itu. Itu yang bermanfaat. Sebelum apa? Datangnya tanda hari kiamat. Ini yang bermanfaat. Wa ma kana lahu minal khair al-mawjud qabla an ya'ti ba'du ayat, dan juga kebaikan yang bermanfaat, kebaikan yang ada sebelum datangnya sebagian tanda-tanda apa? Hari kiamat. Ini yang bermanfaat kebaikannya.
Wal hikmatu fi hadza zahira. Kenapa kok kayak gini hukumnya? Hikmahnya sangat jelas. Fa innahu innama kana al-imanu yanfa idza kana imanan bil ghaib. Karena namanya keimanan itu baru dikatakan iman yang bermanfaat kalau dia mengimani perkara yang gaib. Ini hari kiamat sekarang masih gaib. Kalau udah datang tanda hari kiamatnya, ini nggak lagi perkara yang apa? Gaib. Sudah perkara yang nyata. Besoknya pasti apa ini? Kiamat. Nggak lama lagi pasti apa ini? Kiamat. Saat itu semua orang pasti apa ini? Beriman. Kenapa? Saat itu nggak lagi jadi perkara yang gaib. Tanda-tandanya sudah sangat apa ini? Jelas. Akan terjadi hari kiamat. Sehingga berimannya kita itu bukan lagi beriman dengan hal yang apa? Gaib. Nggak ada orang. Semua orang yang pasti percaya di depan matanya terjadi kecelakaan. Semua orang pasti percaya. Orang di depan matanya, bukan hal yang gaib. Baru hebat imannya kita kalau diuji dengan hal yang apa ini? Gaib yang tidak kita saksikan. Baru betul-betul dia ini orang beriman. Kenapa? Perkara yang mau diimani tidak dia saksikan. Kalau sekarang di hadapan kita surga dan neraka, kemudian kita percaya dengan surga dan neraka, ada istimewanya? Apa istimewanya? Gak ada istimewanya. Semua orang pasti akan apa? Percaya. Kenapa? Surga dan neraka di depannya. Sekarang masih bermanfaat. Kenapa? Yang dijanjikan tidak terlihat. Masih jadi perkara yang gaib. Gitu. Sehingga hikmahnya jelas. Yang namanya keimanan itu yang bermanfaat itu jika itu adalah iman kepada yang gaib. Wa kana ikhtiyaran minal abdi. Dan itu adalah pilihan, kehendak memang dari hamba itu sendiri. Kalau di hari sudah munculnya tanda hari kiamat, ini terpaksa. Bukan hasil keinginannya. Mau nggak mau harus apa ini? Beriman. Sehingga bukan pilihan dia mau berimannya. Memang kondisinya, keadaannya yang memaksa dia untuk apa ini? Beriman. Udah kayak gini waktunya, masa tak mau beriman lagi? Nggak ada lagi istimewanya. Keimanan di saat seperti itu nggak ada lagi keistimewaannya. Fa'amma idza wujidatil ayat. Adapun jika setelah didapati ayat, apa nih ayat? Tanda-tanda hari kiamat, sorol amru syahadah. Maka perkaranya jadi apa? Syahadah. Menjadi perkara yang nyata. Perkaranya jadi perkara yang nyata. Walam yabqa lil imani faidatun. Dan tidak tersisa lagi untuk iman itu apa? Manfaat. Enggak ada gunanya lagi. Kenapa? Imannya sekarang terhadap perkara yang nyata, bukan perkara yang gaib. Nah. Li'annahu yushbihul iman ad-daruri. Saat itu mirip kayak iman doruri, iman darurat, iman terpaksa. Iman terpaksa iman orang yang nggak punya lagi pilihan lain kecuali itu. Kau beriman nggak? Kau nggak aku tembak. Oh, beriman. Tapi iman apa namanya ini? Iman karena dipaksa. Besok udah di kiamat udah nampak apanya? Tanda-tandanya. Sehingga bukan hasil pilihan dia dan kehendak dia. Kak imanil gharib seperti imannya orang yang tenggelam. Beriman nggak? Kalau nggak aku tenggelam kan? Udah tenggelam, mau apa dia? Beriman seperti Fir'aun. Udah ditenggelamkan baru dia bilang apa? Beriman. Nah, mana-mana gunanya. Saat sudah kematian di hadapan apanya? Di hadapan matanya. Maka yang dibantah oleh al-ana wa qad asaita. Sekarang kau baru mau beriman oleh Fir'aun. Sebelumnya kau sudah bermaksiat sebelumnya. Nah, wal harik, orang yang kebakar. Nah, wa nahwihima dan yang semisal keduanya. Mimman idza ra'al maut, dari orang-orang yang kalau sudah melihat kematian di depan matanya, aqla amma huwa fi, dia akan melepaskan diri dari apa yang sedang dia lakukan berupa kemaksiatan. Itu setiap orang kayak gitu udah dampaknya mati ya pasti akan apa ini? Berhenti. Nah, kama qala ta'ala, seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma ra'au ba'sana, ketika mereka melihat hukuman dari kami sudah di hadapan mata, qalu amanna billah. Mereka bilang apa? Kami beriman pada Allah. Kapan tapi? Setelah melihat hukuman di hadapan matanya. Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Dan kami kufur kepada apa yang dulu kami sekutukan sebelumnya. La ilaha illallah. Setelah melihat apa ini? Azab. Falam yakuyan fa'uhum imanuhum, maka keimanan mereka tidak bermanfaat bagi mereka. Lamma ra'au ba'sana, ketika mereka melihat apa ini? Azab dari kami. Karena udah namanya iman apa jadi? Iman doruri, iman dalam keadaan terpaksa.
sunnatullah allati qad khalat fi ibadi. Ini udah ketetapan Allah terhadap hamba-hambanya. Setiap orang yang udah ngelihat kematian di hadapannya pasti akan apa ini? Beriman, pasti akan berubah jadi baik. Nah, sehingga jangan percaya kalau orang yang berubahnya itu karena apa ini? Terpaksa. Kamu baru percaya kalau orang itu berubah baik itu hasil keinginannya apa ini? Sendiri, bukan karena diancam, dihukum atau segala macamnya. Itu masih belum seberapa, jangan langsung dipercaya. Aku ya. Nah, percaya kalau orang itu memang berubah hasil dari ikhtiarnya dia, hasil dari pilihannya dia sendiri, bukan karena dipaksa, bukan karena diancam-ancam dan seterusnya. Nah, wa qad takataratil ahadits sahihah, dan telah banyak hadis-hadis yang sahih. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annal murada bi ba'di ayatillahi, bahwasanya yang dimaksud dengan sebagian tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala adalah tulu'us syamsi min maghribiha. Ini di antara tanda-tanda yang disebutkan oleh Allah tadi. Ba'du ayati rabbik. Sebagian tanda-tanda Allah adalah terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Wa annan nasa idza ra'auha amanu. Dan bahwasanya manusia ketika sudah melihatnya semuanya akan apa ini? Beriman. Ketika mereka melihat matahari terbit dari tempat tenggelamnya biasanya. Maka amanu, mereka semua akan beriman. Falam yanfa'hum iman. Tapi sayangnya keimanan mereka saat itu tidak apa? Bermanfaat untuk mereka. Wa yughlaqu hina idzin babut taubah. Dan ditutup pada saat itu pintu apa? Taubat. Walamma kana hadza wa'idan lil mukadzibina bir rusul ar-rasul sallallahu alaihi wasallam muntaziran wa hum yantaziruna bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa atba'uhu qawari ad-dahri wa masaibal umur qala qul intaziru inna muntazirun fasata'lamuna ayyuna ahaqqu bil amni. Dan tatkala ini merupakan ancaman bagi orang-orang yang mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun juga menunggu, dan mereka juga menunggu pada Nabi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya, apa-apa musibah besar yang akan terjadi dari perkara-perkara, ya sama-sama nunggu sebenarnya. Kalau ini kan sebenarnya ancaman untuk orang musyrikin, tapi kan kalau nunggunya sama tidak antara Rasul dengan para sahabat dengan kita semua, sama tidak? Sama nunggunya. Makanya kata Allah setelahnya di akhirnya, kulin taziru, bilang kepada mereka, tunggu sajalah. Inna muntazirun, kami juga sama kayak kalian apa ini? Nunggu. Untuk kemudian kita buktikan, fasata'lamuna, kalian akan lihat nanti, kalian akan tahu siapa di antara kita yang paling layak untuk mendapatkan apa ini? Rasa aman. Ketika terjadinya apa? Hari kiamat nanti. Ayo kita sama-sama kita tunggu, kita cek nanti siapa yang menang di akhir. Siapa yang dapat rasa aman. Setelah terjadinya peristiwa-peristiwa besar di hari kiamat nanti, kita lihat siapa yang aman nanti. Kami atau apa? Kalian. Nah. Makanya disuruh nantang Rasul. Karena ini ancaman untuk mereka ketika mendustakan Rasul SAW dan yang mengikuti mereka dan yang mengikuti Rasul. Ayo sama-sama kita tunggu yuk. Nah, kita lihat nanti di ujungnya, di akhirnya, siapa yang akan mendapatkan rasa aman. Nah, wa fi hadhil ayat dalilun limadhhabi ahli sunnati wal jamaah fi ihbatil af'alil ikhtiyariyah lillahi ta'ala. Di dalam ayat ini terdapat dalil untuk mazhabnya ahli sunnati wal jamaah tentang penetapan fiil-fiil ikhtiyariyah namanya. Fiil-fiil yang terkait dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Yang terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kal istiwa wan nuzul wal ityan, seperti istiwa, seperti turun, seperti datang. Di sini kan ada penetapan sifat apa? Datang. Illa anta tiyahumul malaika au ya'tiya rabbu. Atau robnya datang. Sehingga Allah punya sifat apa ini? Ityan, sifat datang. Jadi jangan disamakan. Malaikat juga takti itu sebelumnya. Takti malaikat. Allah apa? Ya'ti. Sama kan fiilnya. Nah, karena malaikat mu'annas lafadznya, maka pakai lafadz apa? Takti. Iya kan? Pakai tak. Untuk robmu pakai apa? Ya'ti. Kan sama itu, satu kata. Tapi enggak kan sama antara itiannya malaikat dengan itiannya siapa? Allah. Nah, tapi sama-sama punya sifat apa ini? Itian. Sama-sama sifat datang.
Dan sifat datang bagi Allah Subhanahu wa taala min ghairi tashbihin lahu, tanpa menyerupakannya bi sifatil makhlukin, dengan sifatnya siapa? Makhluk. Yang paling terdekat datangnya siapa ini? Malaikat. Atau dengan datangnya sebagian ayat-ayat apa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan sama datangnya dengan datangnya makhluk. Wa fil kitabi was sunnah min hadza syai'un katsir. Dan di dalam Al-Qur'an dan sunnah dari yang seperti ini banyak. Itu sifat-sifat apa namanya? Ikhtiyariyah. Namanya af'al apa? Ikhtiyariyah, perbuatan-perbuatan yang terkait dengan keinginan Allah. Allah nggak selamanya apa ini? Datang. Makanya kan ditunggu ini. Berarti sebelum Allah datang ini datang tidak Allah? Tidak. Makanya dia apa ini? Ditunggu. Tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya siapa? Datangnya Allah. Berarti sebelum Allah datang itu ada nggak perbuatan datangnya? Belum ada. Makanya dia apa itu kedatangannya? Ditunggu. Paham ya? Ini namanya fi'il apa? Ikhtiyari. Perbuatan yang terkait dengan kehendaknya Allah. Baru Allah munculkan ketika Allah ingin untuk apa? Melakukannya. Kalau Allah belum ingin melakukannya, maka perbuatan itu belum muncul. Namanya af'al ikhtiyariyah. Perbuatan yang terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya nggak dilakukan, baru kemudian dilakukan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya lafadznya tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya siapa? Allah. Berarti sebelumnya nggak datang Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah datang duluan, ya ngapain ditunggu? Paham ya maksudnya? Nah. Wa fihi anna min jumlati asyratis sa'ah tulu asyamsi min maghribiha. Di dalamnya juga terdapat faedah bahwasanya di antara sekumpulan tanda-tanda hari kiamat adalah terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Bahkan tanda terbesar ini hari apa? Kiamat, yang bisa terbesar karena bisa disaksikan oleh setiap apa ini? Setiap orang, semua orang saat itu akan apa ini? Beriman ketika melihat matahari terbitnya dari tempat tenggelamnya. Wa anna Allah ta'ala hakimun, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha bijaksana. Qad jarat adatuhu wa sunnatuhu annal iman innama yanfa'u idza kana ikhtiyaran laqtirariyan kama taqaddam. Dan bahwasanya Allah itu maha bijaksana. Sudah berlalu kebiasaan Allah dan ketetapan Allah bahwasanya iman itu hanyalah bermanfaat. Innama hasr, pembatasan. Selain keadaan ini maka enggak bermanfaat. Innamal iman innama yanfa'u idza kana ikhtiyaran. Iman yang bermanfaat itu hanyalah iman yang dalam keadaan apa ini? Ikhtiar. Iman hasil pilihan sendiri, dengan kehendak sendiri. Latirorian kama taqaddam, bukan iman apa ini? Terpaksa sebagaimana yang telah lewat. Kapan iman terpaksa? Ketika melihat kematian sudah di apa ini? Di depan mata. Ketika melihat tanda-tanda hari kiamat sudah datang, maka ini namanya iman apa? Iman ittirori, iman kepepet, iman kepaksa. Wa anal insan yaktasibul khair bi imanihi. Di dalamnya juga terdapat faedah bahwasanya seseorang mendapatkan kebaikan dengan keimanannya. Ini dari mana tadi? Auka sabat fi imaniha khaira. Atau seorang mukmin yang sudah mendapatkan kebaikan dari imannya. Ini sudah beriman sebelumnya. Tapi kalau sudah datang pada hari kiamat, dia ingin menambah kebaikannya pun tidak apa? Bisa. Artinya sebelumnya keimanannya bisa datang manfaat? Tidak. Bisa. Keimanannya mendatangkan kebaikan. Nah, bahwasanya keimanan seseorang itu mendatangkan kebaikan. Fata'atu wal birru wat taqwa innama tanfa'u wa tanmu idza kana ma'al abdi imanun. Sehingga yang namanya ketaatan, kebaikan, takwa itu hanya bermanfaat dan tumbuh bertambah jika seorang hamba itu punya apa? Iman. Tanpa keimanan sebanyak apapun kebaikannya nggak akan apa? Nggak akan ada. Walaupun dia ngasih sedekah, walaupun dia sholat, walaupun dia melakukan apapun, tapi nggak ada imannya, maka nggak akan bermanfaat. Lam tan fa'idha khalal qalbu minal iman, garis bawah ya Tuhan. Jika hati kosong dari keimanan, lam yanfa'hu syai'un min zalik, maka tidak bermanfaat baginya sedikit pun dari itu semuanya, nggak bermanfaat. Kapan? Idza khalal qalbu anil iman. Ketika kosong hatinya dari apa ini? Dari iman, lam yanfa'hu syai'un min dzalik, maka tidak bermanfaat baginya sedikit pun dari itu semua. Faedah yang bisa kita simpulkan ya Pak dari ayat yang ke-158 ini, selain yang sudah disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di tadi, itu sudah ada beberapa tanda ya Pak.
Bukan, ada beberapa faedah tadi sudah disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Adapun tambahannya tahdidul mukadzibina bi ayatillah. Ancaman bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tengok sajalah. Ini kan konteksnya konteks ngasih ancaman. Tidaklah mereka itu cuma menunggu kecuali datangnya malaikat untuk mencabut nyawa mereka, atau datangnya Allah, atau datangnya sebagian tanda-tanda hari kiamat. Diancam ini, diancam dengan datangnya tiga ini. Ya udah, kalau nggak mau kalian beriman, tunggulah tiga ini, salah satunya yang mana yang kalian mau. Ancaman bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya penetapan adanya malaikat. Penetapan adanya malaikat. Yang dimaksud dengan ayat dalam ayat ini malaikat. Yang dimaksud dalam ayat ini malaikat pencabut nyawa. Al-muwakkaluna biqabdil arwah. Dan yang dimaksud dengan malaikat di sini adalah malaikat para pencabut nyawa. Faedah yang berikutnya, annal maut haqqun la budda minhu. Kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi. Kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi. Tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya malaikat untuk mencabut nyawa mereka. Pasti itu pasti. Setiap dari kita pasti sekarangnya posisinya dalam keadaan menunggu datangnya siapa? Malaikat. Cuma nggak tahu datangnya kapan. Tapi menunggunya itu hal yang pasti. Bahwasanya kematian adalah sesuatu yang pasti terjadi. Faedah yang berikutnya, penetapan datangnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat untuk memutuskan perkara hamba. Penetapan sifat datang bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan di antara para hamba. Allah itu punya sifat itian, datang. Sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyerupai datangnya makhluk, tidak menyerupai datangnya makhluk. Penetapan sifat datang bagi Allah pada hari kiamat untuk memutuskan perkara hamba. Untuk memutuskan perkara hamba sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama datangnya dengan datangnya makhluk. Faedah yang berikutnya, peringatan dari dekatnya hari kiamat. Penetapan atau peringatan dari dekatnya hari kiamat dan kemunculan tanda-tandanya. Peringatan dari dekatnya hari kiamat dan kemunculan tanda-tandanya. Dan kemunculan tanda-tandanya. Bahkan diutusnya Nabi saja pun itu sudah tanda, salah satunya datangnya dekatnya hari kiamat. Bu'istu wasa'ah ana wasa'ah kahatain. Aku diutus dan hari kiamat kahatain, seperti dua ini. Jari apa ini? Telunjuk dan jari apa? Tengah. Entah dari sisi dekatnya jarak keduanya atau dari sisi dekatnya selisih apa? Jaraknya. Paham maksudnya ya? Kata Rasul, aku diutus dan hari kiamat seperti ini. Artinya dekat. Dekatnya itu antara dekat seperti dekatnya telunjuk dengan apa ini? Tengah, kan nggak ada pemisahnya. Atau dekatnya seperti dekatnya apa ini? Ujungnya. Ujung antara jari telunjuk dengan jari apa? Jari tengah. Paham ya? Nah, artinya datangnya Rasul saja sudah tanda dekatnya hari kiamat. Apalagi sekarang sudah berapa ribu tahun. Kita seribuan tahun lebih. Nah, sejak zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang berikutnya, tidak bermanfaat keimanan yang dihasilkan setelah munculnya tanda-tanda hari kiamat. Tidak bermanfaatnya keimanan dan kebaikan, supaya umum ya. Tidak bermanfaatnya keimanan dan kebaikan yang dihasilkan setelah munculnya tanda-tanda hari kiamat. Tidak bermanfaat. Yang belum beriman mau beriman, atau yang kurang kebaikannya mau nambahi juga tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat keimanan dan kebaikan yang dihasilkan setelah munculnya tanda-tanda hari kiamat. Faedah yang berikutnya,
setiap orang menunggu akhir dari perkaranya. Setiap orang, mau yang kafirnya, mau yang mukminnya, dari sisi menunggunya semuanya sama. Makanya di akhir ayatnya apa? Inna muntazirun. Kami pun juga apa ini? Nunggu. Tapi nanti kita lihat saja siapa yang lebih layak mendapatkan keamanan. Kami atau kalian. Kalau nunggunya semua sama. Bahwasanya setiap orang menunggu akhir dari perkaranya. Pasti yang mukadzibun, yang mendustakan maupun yang mukminun, semuanya muntazirun. Kulin taziru inna muntazirun. Nah, wallahu taala a'lamu bishawab. Adapun ayat ke-159 ini insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya nanti insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.